Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dasar pemrograman mobile. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Septia Putri dari kelas 5D Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas minggu 11 dasar pemrograman mobile dengan tema CRUD in React Native by using HTTP method. Nah, pada hari ini pembahasannya yaitu membuat sebuah Simple Web Service API dan melakukan CRUD di React Native. Berikut adalah materi yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu membuat fake API di lokal dan instalasi JSON server. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menginstal JSON server dengan menjalankan npm install min-g-json min-server pada cmd. Setelah kita lakukan itu, kemudian hal yang kita lakukan selanjutnya, kita membuat file database pada project. Di sini saya menggunakan Snake Expo untuk membuat project saya. Di sini sudah saya buat file database-nya dengan nama db.json yang ada di dalam API, dalam fake API. Setelah dibuat, selanjutnya untuk memulai JSON servernya, kita bisa menjalankan JSON min server min watch db.json min port 3004 pada cmd juga. Nah, setelah kita lakukan ini, sebelumnya untuk memulai JSON servernya, hal yang harus kita lakukan itu sebelumnya adalah masuk dulu ke folder di mana project kita itu tersimpan. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan pada folder project kita tersebut. Nih, di sini saya sudah masuk ke dalam project saya dengan nama tugas DPM 11. Di sini saya melakukan pengecekan file yang ada di dalam folder tugas DPM 11 tersebut. Nih. Kemudian saya melakukan JSON min server min watch db.json min port 3004 tadi. db.json ini adalah nama file database kita tadi. Setelah itu dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan 3 link untuk mengakses JSON server tersebut. Di sini kita ambil link yang pertama, yaitu http localhost 3004 host. Link ini bisa kita jalankan, bisa kita akses melalui browser ataupun Postman. Di sini saya mengaksesnya melalui Postman. Di sini, setelah masuk ke Postman, yang kita lakukan, kita bisa menambahkan page dulu. Lalu untuk link yang tadi kita copy. Lalu kita paste di sini, dan di sini kita untuk mengecek isi database kita tadi, yaitu melakukannya dengan method get. Langsung saja kita send. Nah, ini isi yang di dalam database sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita akses, langsung kita masuk pada pembahasan materi kedua, yaitu menyiapkan user interface komponen untuk implementasi proses CRUD. Di sini kita hanya membuat tampilan user interface-nya. Yang pertama yaitu kita membuat form untuk menginput data, kemudian kita beri styling. Nah, di sini sudah saya buat pada index.js. Jadi sebelumnya kita harus membuat file index.js. Di sini index.js-nya terdapat pada folder local API. Nah, tadi perintahnya adalah membuat dia tampilannya akan seperti ini. Yaitu dengan cara
Di sini terdapat komponen view, dan di sini untuk judul masukan order resto ini saya menggunakan komponen teks nih. Kemudian untuk from ini saya gunakan komponen text input. Text input ini agar data itu bisa diinputkan di sini. Masing-masingnya kita beri placeholder, kemudian diberi style dengan nama stylenya input. Lalu kita beri value-nya masing-masing dan kita lakukan on change text-nya itu dengan memanggil value-nya tadi. Kemudian kita set nama makanan, nama teks input kita tadi dengan memanggil value-nya tadi juga. Nih, seperti ini. Setelah diisi, setelah itu form ini bisa diisi, bisa diinput data. Kemudian kita beri button simpan. Nih, button simpan nih di sini dengan kita juga memberi line di bawah button simpan ini. Nah, pada text input ini saya memberi stylenya itu dengan nama input. Kita memberi stylenya dengan nama input. Di sini dilakukan dengan border width-nya ini kita beri 2. Kemudian margin button-nya ini 10. Kemudian margin top-nya itu 10 juga. Kemudian border radius-nya 0. Source-nya ini bisa saya hapus saja border radiusnya karena kan 0. Nah, kemudian untuk padding horizontalnya 18. Nih untuk panjang paddingnya ini. Setelah itu kita kan menambahkan button simpan di sini. Nih, udah tampil untuk button simpannya. Kemudian kita lakukan kita tambah juga line di sini. Sini kan kita beri stylenya untuk line ini dengan nama line. Nih, berarti kita beri height-nya 2 dengan background color-nya hitam, kemudian margin vertikalnya 15. Oh ya, sebelumnya hal yang kita lakukan untuk dalam project ini yaitu tidak lupa kita untuk mengimport hal yang kita perlukan pada project kita ini. Pertama, kita itu mengimport React-nya from React. Kemudian kita mengimport, kita kan telah menambahkan di sini terdapat text input, kemudian view, kemudian style sheet. Nah, di situ kita lakukan import masing-masing from React Native. Kemudian juga menambahkan button simpan, ini udah. Kemudian kita menambahkan komponen image untuk mengenerate avatar. Nah, di sini setelah kita menginputkan data, dia akan menampilkan avatar seperti ini. Nah, ini tadi berarti kita menambahkan komponen image di sini. Yaitu untuk gambarnya ini, untuk avatar ini kita ambil dari link. Itu dengan lakukan URI dan kita masukkan linknya di sini dengan melakukan backtick-nya di sini. Nah, karena kita menambahkan komponen image, kita juga tidak lupa untuk melakukan import image juga di sini from React Native. Langsung saja masuk pada pembahasan materi ketiga, yaitu implementasi CRUD di React Native create method post. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin membahas mengenai App.js. Nah, di sini untuk menampilkan aplikasi ini, yaitu kita melakukan import local API. Yang mana local API ini adalah folder yang berisi index.js. Jadi index.js ini adalah codingan yang kita buat tadi, yang saya buat tadi, yang untuk menampilkan aplikasi ini. Jadi agar aplikasi ini tampil di web ini, jadi kita lakukan import local API-nya tadi from keluar satu langsung masuk pada folder local API
dan masuk pada file index. Nah, tidak lupa juga di sini kan kita melakukan export default function app. Nah, di dalamnya itu kita mereturn view. View ini membungkus scroll view di dalamnya juga, dan di sini juga kita panggil local API tadi. Nah, setelah itu kita masuk pada pembahasan materinya. Jadi, pada pembahasan materi ketiga ini, yaitu membahas bagaimana CRUD itu bekerja. Yaitu, pertama, melalui create. Jadi, create ini berarti menggunakan metode post. Di sini, pada pembahasan materi ketiga ini, yaitu bagaimana ketika kita menginputkan data ini, dan data yang kita inputkan itu bisa tersimpan pada database yang bisa kita lihat pada JSON servernya itu juga. Nah, di sini telah saya buat variabel conSubmit, yang mana di dalamnya itu ada variabel data yang menyimpan value-value dari form ini, yaitu ada nama, makanan, minuman, total harga. Jadi ketika kita telah menginputkan ini, maka kita melakukan menyimpan data tersebut dengan Axios dengan metode post. Jadi karena kita telah menambahkan Axios, kita tentunya juga sebelumnya mengimport Axios itu from Axios nih, seperti ini. Nah, langsung selanjutnya pada conSubmit ini, pada Axios ini, yaitu dia memanggil URL dan data ini tadi. Nah, di mana URL-nya ini adalah link JSON servernya yang menyimpan data yang telah kita inputkan tadi. Nih, dan kemudian then sini ada rest, di mana kita lakukan console.log, dan di sini kita set nama, makanan, minuman, dan set total harga, dan kita juga melakukan get data di sini untuk mendapatkan data yang telah kita inputkan. Maka dari itu, ketika kita menginputkan data ini, misalnya saya random ini menginputkan data, dan lalu kita melakukan klik simpan pada button simpan ini. Nah, ini kan datanya sudah tampil di sini. Kemudian kita melakukan pengecekan pada URL ini. Di sini saya salin linknya. Kemudian pada Postman di sini kita paste. Dan sini kan kita untuk melihatnya kan otomatis kita melakukan method get juga, dan di sini kita send. Nah, ini data yang udah saya inputkan tadi. Berarti dia setelah tersimpan di database yang di JSON server. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan materi keempat, yaitu implementasi CRUD di React Native dengan read method get. Nah, pada pembahasan materi keempat ini, yaitu cara kerja CRUD yang kedua dengan melalui read yang menggunakan method get. Nah, di sini kita akan membuat variabel lagi dengan nama getData dan menggunakan Axios juga, yang mana Axios itu menggunakan method get. Di sini sudah dibuat variabel getData. Nah, di sini terdapat link JSON servernya localhost 3004. Di sini dilakukan controller get data. Nah, get data ini kita menggunakan use effect yang nantinya akan memanggil get data itu. Yang get data yang variabel get data yang kita buat tadi. Nah, karena kita menggunakan use effect, kita juga harus mengimport use effect-nya juga from React. Nah, di sini kita coba melakukan penginputan data. Sini. Itu dengan nama putih, makanan nasi goreng. Kemudian minumnya
dan total harga 30.000. Di sini sudah kita inputkan data orderan restock, selanjutnya kita lakukan penyimpanan datanya. Nah, ketika kita klik button simpan ini, maka get datanya itu telah berfungsi dan di sini dia akan menampilkan data yang akan kita input, yang telah kita inputkan tadi. Nah, masuk pada pembahasan materi kelima, yaitu implementasi CRUD di React Native, update method put. Nah, pada pembahasan materi kelima ini, di sini cara kerja CRUD itu melalui update dengan menggunakan method put. Nah, di sini saya akan membuat variabel dengan nama select item, kemudian melakukan update tersebut dengan cara melakukan select datanya itu yang select data yang diinputkan sebelumnya. Nah, di sini langsung saja pada koordinat index.js-nya. Untuk variabel select itemnya sudah saya buat di sini, dan di sini untuk itemnya itu di sini kita set nama dengan item.nama, set makanan item.makanan, begitu juga dengan minuman dan total harga. Nah, di sini pada update-nya ini kita akan lakukan untuk men-select data yang telah kita inputkan sebelumnya seperti ini. Ini kita lakukan update itu dengan klik avatarnya, kemudian datanya itu akan tampil pada formnya ini. Jadi kita akan selectnya pada avatar. Jadi pada avatar ini kita pada image-nya kita bungkus dengan komponen touchable opacity dengan on press. Nah, di sini karena kita menggunakan komponen touchable opacity, berarti kita melakukan import touchable opacity ini pada from React Native. Nah, di sini kan juga menggunakan atribut onPress, berarti kita pada variabel item ini kita tambahkan juga onPress di sini. Nah, setelah itu ini sebelumnya untuk button simpan ini kita lakukan kita buat dinamis, yang mana ketika kita ingin update maka button simpan sebelumnya akan berubah menjadi button update. Nah, untuk implementasinya kan kita telah melakukan select itemnya seperti ini dan dia telah menampilkan pada formnya, berarti siap untuk dilakukan update. Nah, misalnya di sini kita ingin mengupdate untuk makanannya. Setelah dari nasi goreng kita ubah menjadi mie goreng. Nah, di sini sudah kita lakukan update. Ketika sudah diupdate, maka kita klik button update. Nah, di sini maka data sudah berhasil diupdate. Selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir, yaitu implementasi CRUD di React Native, delete method delete. Nah, pada pembahasan terakhir ini, yaitu cara kerja CRUD itu melalui delete dengan menggunakan method delete. Nah, di sini saya membuat komponen delete, lalu membungkusnya dengan touchable opacity juga. Nah, di sini pada function delete item, di sini membuat fungsi delete item dengan sebelumnya membuat variabel dahulu dengan nama delete item. Kemudian pada fungsi delete item tersebut kita memanggil usernya. Nah, jadi langsung saja pada codingannya di sini variabel untuk delete itemnya sudah saya buat di sini, dan untuk button delete-nya itu dibungkus dengan touchable opacity di sini dengan onPress onDelete. Jadi onDelete ini juga atribut onDelete ini juga ditambah pada variabel item di sini. Kemudian di sini pada button onDelete ini juga diberi style dengan nama delete. Nah, di sini delete dengan memberi font size-nya 20. Ini kemudian font weight-nya bold dan color-nya merah di sini. Kembali ke variabel delete itemnya. Di sini kita juga memakai answers dengan method delete. Di sini
untuk di sini adalah link pada JSON servernya. Jadi ketika kita menghapus data ini, maka pada JSON servernya juga terhapus. Nah, langsung saja di sini pada on delete-nya kita lakukan dengan delete item user, itu yang mana user ini itu menyimpan nama, makanan, minum, atau menyimpan data yang sebelumnya kita inputkan. Jadi langsung saja ketika kita ingin menghapus, kita klik ini button delete-nya yang silang ini, maka data langsung terhapus atau berhasil dihapus. Dan kita melakukan pengecekannya pada JSON servernya. Maka data pun ikut terhapus.